Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Kamis 24 Desember 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Albertus Joni SJY dari Palembang. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, hari ini 24 Desember 2020. Hari ini juga adalah Vigili Hari Raya Natal. Saya Romo Albertus Joni SJY dari komunitas Sacred Heart Monastery Milwaukee mengundangmu untuk sejenak mendengarkan sabda Allah yang menghidupkan. Maka tenangkan batinmu, siapkan hatimu untuk mendengarkan Allah yang berbicara hari ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Emmanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang diberkati Tuhan, kita kadang merasa bahwa kelahiran Yesus itu begitu jauh di sana, ada di belakang kita ribuan tahun yang lalu. Kadang kita merasa bahwa kelahirannya adalah sesuatu yang abstrak, atau setidaknya hanya sebagai konsep sejarah saja yang kita kenal dari film-film seputar Natal. Kelahirannya adalah alasan untuk mendekorasi rumah misalnya, membuat aneka kue, dan liburan panjang untuk reuni keluarga. Kita, singkatnya, kadang tidak sampai bisa memahami makna Natal yang sesungguhnya. Mari sahabatku, sejenak di hari ini aku dan engkau bersama-sama mengambil waktu untuk diam dan kagum dengan kisah hebat ini. Tentang Allah yang tiba-tiba terjun ke dalam sejarah. Tentang pencipta yang tiba-tiba menjadi ciptaan. Tentang satu keluarga muda di Bethlehem yang harus tiba-tiba bersiap menyambut putra Allah. Tentang para gembala yang tiba-tiba mendapat kabar para malaikat. Tentang keselamatan yang datang sebagai kejutan indah yang tiba-tiba. Sampai hari ini, teman-teman, bangsa manusia tetap kagum dengan Yesus dari Nazaret, dengan ajarannya yang membalik dendam menjadi kasih, yang membalik maut menjadi kehidupan, dan yang membalik dosa
menjadi rahmat. Ia menjadikan segala sesuatunya baik adanya. Di depan palungan yang sederhana itu, sahabatku, saya mengajakmu sejenak diam dan merenungkan kebenaran-kebenaran indah tentang Putra Maria ini. Tangan mungil bayi ini kelak akan dipaku di salib yang keji. Kakinya yang elok kelak akan ditembusi hingga tertancap di balok. Bila ia lahir dan dibaringkan dalam kerasnya kayu palungan di hari ini, kelak ia akan dibaringkan di kerasnya kayu salib di Golgota. Persembahan 3 raja dari timur melambangkan juga kemuliaan, tetapi sekaligus juga kematiannya. Betapa misteri yang mengagumkan, teman-teman. Allah yang tidak bisa mati, dengan memilih lahir menjadi manusia, rela mengenal kematian, rela mengenal maut, agar manusia yang terikat dosa dan maut juga kelak kembali bangkit mulia seperti Dia. Dan sahabatku, Natal di tahun ini akan menjadi sangat berbeda dari Natal-Natal kita sebelumnya. Natal kali ini, di tengah situasi pandemi, kita akan diajak benar-benar menyelami Mesias yang lahir dalam semua keprihatinan hidup manusia. Maka mari, malam ini nanti, kita satukan hati kita untuk merajut semangat, menjahit kembali hati kita yang terkoyak oleh rasa putus asa. Emmanuel, Allah beserta kita, tidak lagi jadi moto tanpa makna. Emmanuel, Allah beserta kita, yang lahir dalam situasi serba susah, justru menjadi tanda harapan baru untuk aku dan engkau. Maka katakanlah pada hatimu hari ini, Emmanuel, Allah menyertai kita. Romo akan memberi kepadamu satu PR sederhana. Sahabatku yang terkasih, PR-mu adalah ini. Kata-kata apakah yang paling indah yang nanti engkau dapat ucapkan di depan palungan itu? Coba pikirkan, kira-kira malam ini nanti, setelah mungkin kita akan merayakan misa Vigili Natal, misa malam Natal, kira-kira apa yang akan menjadi doa keluargamu di depan bayi Mesias yang baru lahir ini? Apa kata-kataku untuknya di tengah semua kecemasan, kegelisahan hidup, di tengah bahaya pandemi, di tengah ketidakpastian dan cobaan? Apa yang akan menjadi doaku di depan palungan Sang Mesias? Semoga aku dan engkau punya cukup keberanian untuk menyampaikan kata-kata harapan. Tuhan memberkatimu, sahabatku. Selamat Natal, dan saya Romo Albertus Joni SCY memberkatimu, memberkati keluargamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 24 Desember 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Selamat Hari Raya Natal dan salam Fresh Juice.